Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Amelia, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya melakukan praktek pembelajaran sebagai syarat uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi bentuk dan perubahan energi dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL di kelas 10I SMA Negeri 7 Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan duduk. Sebelum memulai pelajaran hari ini, silakan Adli untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dan berdoa. Berdoa selesai. Makasih. Ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Lengkap. Berarti hari ini semuanya hadir lah. Ya, Bu. Oke, kita biar semangat seperti biasa. Pagi Smapen. Pagi, Smapen, yes. Oke. Nah, hari ini Bu mau melakukan persepsi. Jadi waktu kalian SMP kan sudah pernah belajar ini. Jadi hari ini pagi kalian sudah sarapan? Sudah. Sarapan apa? Nasi kuning. Nasi telur. Kalau misalnya kalian tidak sarapan, apa yang kalian rasakan? Lemas, lesu, tidak fokus belajar, lapar. Terus lapar. Berarti kalau sudah sarapan, itu tubuh kalian ada energi. Terus kalian bisa fokus belajar. Kita hari ini belajar fisika. Apakah kalian tadi pagi sarapan sebelum berangkat ke sekolah? Sudah sarapan. Kemudian apakah yang kalian rasakan jika kalian tidak sarapan? Lemas, lesu, letoy. Terus apakah kalian dapat beraktivitas dengan baik jika tidak sarapan? Tidak. Nggak bisa. Nah, Ibu mau tanya, apa itu pengertian dari energi? Kemampuan untuk melakukan usaha. Baik. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang energi alternatif, yaitu bentuk dan perubahan energi. Nah, sebelum kita lanjut, maka kalian kuisis dulu. Nah, silahkan tes dulu. Nih, satu orang aja.
Hah? Nggak punya? Ada di Chrome. Pakai Google? Oh iya. Kenapa? Silahkan, waktunya 10 menit. Ya, coba. Nah itu yang itu sudah buku sudah. Nah itu masuk. Jaringan. Ya sudah. Sudah. Bismillah. Nggak apa-apa. Desi, Padi, siapa yang sudah? Alin, Astrid, udah semua? Kita akan belajar tentang energi alternatif, bentuk, dan perubahan energi. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang B, peserta didik dapat mengamati permasalahan yang berkaitan dengan perubahan energi dengan baik. Yang C, peserta didik dapat menjelaskan perubahan energi dengan tepat. Jadi, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kalian amati video yang ada di layar. Kementerian SDM mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2018 tentang pembangkit listrik tenaga surya atap. Pada
listrik tenaga surya semakin banyak digemari masyarakat. Heri Trianto, bapak yang profesi sebagai jurnalis ini baru 1 bulan mencoba menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Meskipun baru, Heri sudah merasakan manfaatnya. Listrik menjadi lebih hemat. Sistem kelistrikan di rumahnya menggunakan sistem on-grid, yaitu sistem panel tenaga surya yang berkumpul dengan sistem PLN, sehingga Heri bisa tahu seberapa hemat menggunakan listrik. Heri berinvestasi sekitar 50 juta rupiah untuk memasang panel surya bagi rumahnya yang dipasangi listrik 4.400 volt ampere. Enak bulannya saya membuktikan di bagian bulan depan. Tapi di 10 hari karena saya sudah pakai kantornya eksim ya, ekspor impor dari PLN, itu saya ketahuan berapa sehari saya ekspor. Rata-rata sih produksi ini karena ini juga mendung ya 10 hari terakhir ini rata-rata produksi ada 13 sampai 15 kWh. Kira-kira segitulah kalau 1 kWh. Salahnya tidak murah, tergantung merek, barangnya dan energi matahari yang bisa dipanen. Kisaran harga pembelian listrik tenaga surya rumahan ini berkisar di 13 juta hingga ratusan juta rupiah. Meskipun panel surya ini dapat menghemat biaya tagihan listrik, panel surya ini juga bukan tanpa kelemahan. Produksi panel tenaga surya ini sangat tergantung pada sinar matahari, sehingga Dari video yang kalian tonton, bentuk energi apa saja yang ada? Energi panas, terus energi listrik, energi cahaya, apa lagi? Sudah. Nah, tadi energi listrik, energi cahaya, energi panas. Nah, dari energi yang ada pada fenomena ini, perubahan energinya itu dari bentuk apa ke apa? Dari panas ke listrik. Jadi perubahan energinya itu dari panas apa? Panas matahari dirubah menjadi energi listrik. Dari permasalahan video ini, bagaimana rumusan masalahnya? Apa? Harga panel suryanya yang mahal. Terus apa lagi? Faktor cuaca. Dari video yang kalian amati tadi, rumusan masalah yang muncul bagi setelah kalian amati tadi, pertama cuaca, terus harga panel suryanya yang mahal. Apalagi? Kalau tadi kan dia nyebutnya harga panel surya yang mahal, terus faktor cuaca, kalau misalnya hujan seperti apa, kemudian misalnya kalau mataharinya tidak muncul seperti apa, ya kan? Nah, dari rumusan masalah yang kalian buat tadi, maka kita akan menemukan jawabannya dengan melakukan percobaan menggunakan aplikasi PET. Tahu aplikasi PET kan? Tahu. Nah, ini silakan duduk berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bagi. Nah, silakan kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Iya. Sini aja bisa. Sini satu kelompok, sini satu kelompok, sini. Atau gimana ya bagusnya? Nah, bisa. Tiap kelompok tulis namanya. LKPD ini kalian tulis namanya, kelompok berapa, kemudian di sini ada kegiatan 1 yang harus kalian lakukan, kalian kerjakan. Bentuk energi, identifikasi bentuk-bentuk energi berdasarkan gambar. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya adalah mendefinisikan bentuk-bentuk energi berdasarkan pengamatan kalian tadi. Nah, yang kegiatan 2, perubahan energi, maka di sini coba eksplorasi animasi PET mengenai bentuk energi dan perubahan energi. Jalankan pada link berikut ini. Linknya ini. Kalian isi, nanti dari PET itu dia ada gambar-gambarnya yang harus kita proses. Nah, kalian isi kesimpulannya di sini. Untuk bahan ajar kalian scan ini, scan barcode-nya. Silakan dikerjakan. Gambarnya apa, bentuk energinya apa, tulis di sini.
diamati dulu ini. Nah, ini perubahan bentuk energinya apa? Gambar yang pertama tuh apa? Bentuk ini apa? Nah, Bentuknya aja kan Ibu, perubahannya belum. belum kok. Bentuk aja, bentuk energi. Potensial dua sama Dibuka dulu bahan ajarnya, sudah? Dibuka dulu. Energinya apa aja? Itu nggak ada gambarnya kan? Nah, itu bentuk energinya apa? Sudah selesai, berarti lanjut ke belakangnya. Bentuk energi. Oh, berarti kita sebutin aja ini. Enggak, materinya ini silahkan. Semangat ya. energi listrik. Pet. Nah, itu linknya. Ini sesuaikan gambar. Itu masih dikerjakan ya. Nanti gambarnya apa? Kan tinggal diganti sini. Nah, Enak buat dulu. kotak 2 kali. Nah, KPD mana? Baterai sama api. Bukan, ini bukan LKPD sebenarnya. LKPD satunya. Amo. Ada di sini. Nah, nih. Ini kimia. Energi ini terkandung dalam seperti pembakaran Itu apa? bahan. Nah, sesuaikan gambarnya apa? Itu yang kamu kerjakan. Ini kan sepeda dengan air. Nah, kamu lihat perubahan energinya apa? Ini gerakannya gini. Itu terus gerak Iya kan dari airnya. Oke. Makanya di sini kan lakukan 5 pengamatan berdasarkan tabel di bawah. Kemudian identifikasi perubahan energi yang terjadi pada setiap pengamatan. Berapa berarti? Gerak jadi apa? Nah, ya tulis berdasarkan itu. Ya udah berarti dari mekanik listrik panas baru Iya. Nah, udah mau selesai jawabnya. Oh, belum mereka jawab yang itu ini saya baru tahu Tarik. Nah, itu koda kapal. bukan koda kapal. Gerak terus panas. Nah, sebelum Tadi misalnya listrik jadi gerak, contohnya kipas angin, ya kan? Silahkan presentasi yang pertama itu kelompok Desi. Yang pertama di sini ada gambar baterai sama aki. Nah, contoh dari baterai sama aki ini adalah bentuk energinya energi kimia. Selanjutnya ada bola yang dilempar. Nah, itu bentuk energinya ialah energi potensial gravitasi karena adanya pergerakan. Terus di sini ada Energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh aliran elektron dalam rangkaian listrik. Energi listrik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pencahayaan, peralatan rumah tangga, dan industri. Yang kedua ada energi kinetik. Oke. Berdasarkan pengalaman kami, terjadi perubahan energi gerak ke energi panas melalui generator. Dari sini.
Lalu yang kedua ada pengamatan air, generator, dan lampu. Terjadi perubahan energi gerak dari air ke energi cahaya, yaitu lampu. Air akan menggunakan turbin generator dan mengubah energinya supaya lampu menyala. Balik. Dari beberapa kegiatan dan aktivitas yang tadi kita lakukan, kita dapat menarik kesimpulan dalam bentuk-bentuk energi. Yang pertama itu energi kimia, contohnya aki atau baterai, pembakaran bahan bakar fosil. 2, energi potensial gravitasi, contohnya itu bola yang jatuh. 3, energi kinetik, contohnya sepeda yang bergerak, mobil yang bergerak, bola dilempar. 4, energi listrik, contohnya kabel listrik, pencahayaan, dan peralatan rumah tangga. 5, energi panas, contohnya matahari, api, dan pembangkit listrik termal. Sedangkan untuk kesimpulan perubahan energi dan contohnya, yang pertama itu perubahan energi kinetik ke energi listrik, contohnya kincir angin dan kincir angin pada PLTA. 2, perubahan energi kimia ke energi listrik, contohnya baterai dan aki. 3, perubahan energi panas atau cahaya ke listrik, contohnya panel surya, pembangkit listrik, tenaga geotermal. 4, perubahan energi listrik ke energi cahaya, contohnya lampu. 5, dan yang terakhir, perubahan energi listrik ke energi gerak, contohnya kipas angin, blender, dan mesin cuci. Makasih banyak kepada kelompok DC, tepuk tangan dulu. Ini giliran kami kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil observasi kami dan diskusi kami tentang bentuk energi dan perubahannya. Iya. Baik, di kegiatan pertama itu kita diberikan untuk mengidentifikasikan bentuk-bentuk energi berdasarkan gambar. Jadi, menurut diskusi kami, bentuk gambar pertama itu adalah baterai. Jadi dalam baterai itu merupakan bentuk energi kimia. Kemudian yang kedua adalah ada gambar seorang anak laki-laki yang memegang bola dari suatu ketinggian. Nah, dari suatu ketinggian itu menunjukkan bahwa itu merupakan energi potensial gravitasi. Karena gravitasi itu selalu identik dengan ketinggian kejatuhan barang jatuh dari ketinggian. Karena gravitasi. Kemudian yang ketiga itu ada orang yang menggunakan sepeda. Nah, itu merupakan energi kinetik karena merupakan pergerakan. Kemudian ada listrik. Kabel listrik itu merupakan energi listrik. Kemudian ada api. Api itu memunculkan radiasi panas. Jadi itu menurut kami adalah merupakan energi panas atau yang bisa disebut juga thermal energi. Kemudian ada orang yang menggunakan mikrofon atau pengeras suara. Nah, suara itu atau bunyi kan termasuk dalam gelombang-gelombang elektromagnetik. Makanya itu termasuk energi elektromagnetik. Dan terakhir ada lampu. Lampu itu juga mengeluarkan energi-energi seperti gelombang-gelombang, energi panas dan juga cahaya. Berarti itu termasuk energi elektromagnetik. Kemudian kita lanjutkan kepada berdasarkan hasil pengamatan kami tadi, ada beberapa definisi bentuk energi. Yang pertama itu ada energi kinetik. Energi yang terkait dengan gerakan benda, semakin cepat benda bergerak atau semakin besar masanya benda, semakin tinggi energi kinetiknya. Contohnya itu ada mobil yang bergerak. Yang kedua ada energi kalor atau bisa disebut dengan thermal energi. Ada semakin tinggi suhu, semakin besar energi. Contohnya itu ada memanaskan air. Yang ketiga ada energi listrik, energi yang dihasilkan oleh aliran elektron dalam rangkaian listrik. Contohnya ada pencahayaan, peralatan rumah tangga, dan industri. Keempat ada energi kimia. Energi ini terkandung dalam ikatan kimia antara atom atau molekul dalam suatu zat. Contohnya itu ada reaksi kimia dalam baterai. Yang kelima ada energi elektromagnetik. Energi ini adalah energi yang terkait dengan gelombang energi kimia yang disimpan dalam senyawa kimia tertentu. Senyawa ini menghasilkan reaksi kimia yang cepat. Energi ini dapat meledak dan menghasilkan kinetik yang besar. Yang terakhir ada energi potensial elastis. Energi yang berkaitan dengan deformasi elastis suatu objek seperti pegas. Oke. Selanjutnya, Nah, kita akan memasuki kegiatan yang kedua, yaitu adalah kegiatan animasi yang tidak kalah serunya, yaitu dilakukan dengan eksplorasi animasi PET. Nah, di sini kita sudah menggunakan platform PET itu untuk mengadakan percobaan tentang perubahan energi tersebut. Nah, kita mulai dari pengamatan pertama. Untuk pengamatan pertama ini, kita mengambil objek yaitu adalah sepeda, generator, dan juga air. Nah, dari kita lihat kalau misalnya yang memakai sepeda ini bergerak, apa yang terjadi, Astrid? Ya, jadi ketika kita menggerakkan si sepedanya, maka akan terjadi perubahan dari energi kimia yang dikeluarkan oleh manusia.
Jadi kita manusia ketika menggerakkan sepedanya tadi itu, jadi perubahan yang terjadi itu adalah dari kimia ke mekanik ke elektrik lalu ke panas yang dikeluarkan dari air yang mendidih. Seperti airnya itu akan menggerakkan turbin. Karena berhasil menggerakkan turbin, maka energi tersebut dari air itu berubah menjadi yang namanya energi mekanik. Karena turbinnya berhasil digerakkan oleh air. Lalu, si turbin adalah cahaya matahari, bukanlah panas dari matahari. Jadi, dari cahaya itu berubah menjadi elektrik karena berhasil diserap oleh panel. Lalu, setelah diserap oleh panel, maka dia langsung akan berubah menjadi energi elektrik dan berubah menjadi panas yang berhasil meningkatkan suhu dari air tersebut. Energi uapnya yang berhasil menjadi angin. Nah, angin itulah yang memutar si turbin tersebut. Nah, energi mekanik. Ya, jadi apabila dia berhasil menggerakkan turbin, maka itu disebut sebagai energi mekanik. Lalu dari energi mekanik tersebut maka akan berubah menjadi energi elektrik melalui pipa atau kabelnya dan berubah menjadi energi cahaya. Pasnya pun bergerak dengan kekuatan yang kecil, lebih kecil daripada yang sebelumnya. Seperti kesimpulan dari bentuk-bentuk energi dan contohnya, yang pertama ada energi kinetik yang memiliki contoh seperti mobil yang bergerak. Yang kedua, energi potensial gravitasi, contohnya bola jatuh dari ketinggian. Yang ketiga, energi potensial elastis, contohnya pegas atau ketapel. Yang keempat, energi panas atau thermal energi, contohnya memanaskan air atau pembangkit termal. Yang kelima, ada energi kimia, contohnya baterai dan listrik. Lalu ada perubahan energi dan contohnya. Yang pertama, perubahan energi kinetik, contohnya mobil dipercepat. Yang kedua, perubahan energi potensial gravitasi, contohnya ketinggian suatu objek. Yang ketiga, perubahan thermal energi, contohnya benda dipanaskan. Keempat, perubahan energi kimia, contohnya perubahan energi dalam baterai. Dan yang kelima, perubahan energi elektromagnetik, contohnya gelombang atau suara. Berikut adalah kesimpulan dari kelompok kami. Itu merupakan hasil diskusi kami. Kelompok lain, apakah jawaban kelompok Astrid sudah benar? Benar. Kelompok Astrid dipersilakan untuk duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok Astrid dulu. Terima kasih. Benar. Di mana di sini bentuk energi itu ada energi kimia menjadi energi yang tersimpan dalam bentuk bahan kimia, kemudian dia berubah menjadi makanan, aki, baterai. Makanya tadi ketika kalian tidak sarapan pagi, maka yang terasa di tubuh kalian adalah lemas, lunglai, karena energinya tuh tidak ada di tubuh kalian. Kemudian energi potensial gravitasi, energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukannya oleh permukaan bumi, benda pada ketinggian tertentu. Kemudian ada energi kinetik, energi yang dimiliki oleh benda karena geraknya, bersepeda, mengayuh pada sepeda. Buah yang ada di pohon, misalnya buah kelapa, itu dia ada energi potensial, ada ketinggian terjatuh. Kemudian tadi kalau energi kinetik itu energi yang dimiliki oleh benda karena geraknya. Ketika buah mangga yang di pohon tadi jatuh, maka dia menjadi energi kinetik. Selanjutnya energi listrik. Nah, energi yang bersumber dari muatan listrik bergerak sehingga menimbulkan medan listrik, generator, panel surya, nah itu. Kemudian energi panas, energi yang dimiliki benda pada suhu tertentu atau suhu tinggi, contohnya matahari, api, panas bumi. Kemudian energi cahaya, energi yang dihasilkan oleh benda-benda yang dapat memancarkan cahaya, lampu, lilin, senter. Selanjutnya ada energi bunyi, energi yang dihasilkan dari sumber bunyi, suara, alat musik, sirena, dan klakson. Nah, pengamatan satu yang kalian lakukan tadi, perubahan energinya dari energi kinetik, terus dia berubah menjadi
energi listrik. Setelah itu menjadi energi panas. Nah, kalau yang ini air, ketika air dibuka kerannya itu dia kan keluar air, kemudian dia memutar turbin sehingga dari energi kinetik menjadi energi listrik. Kemudian dari energi listrik tadi dihubungkan ke lampu maka berubah menjadi energi cahaya. Nah, kalau ini tadi ada yang bilang, Bu, kalau ketutup awan dia tidak muncul lah. Jadi panel surya itu berhubungan dengan energi cahaya, cuaca. Jadi kalau mendung seperti ini kemungkinan tidak ada energi yang bisa diserapnya. Jadi di sini energi cahaya menjadi energi listrik, kemudian menjadi energi panas. Nah, kali ini energi panas atau uap menjadi energi listrik, kemudian menjadi energi cahaya. Energi cahaya, energi listrik, kemudian energi kinetik. Nah, berdasarkan dari pengamatan kalian tadi, dari percobaan kalian menggunakan PET tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa energi itu bisa berubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Tetapi energi tidak bisa kita musnahkan. Atau energi juga tidak bisa kita ciptakan. Jadi energi itu hanya bisa dirubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Contohnya tadi seperti energi cahaya dirubah menjadi energi listrik, kemudian dirubah lagi menjadi energi kinetik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kalian sebutkan itu apa? Kipas angin. Kipas angin itu dari apa? Listrik menjadi gerak, sehingga kipas angin tadi berputar. Kalian mengerjakan kuisis lagi. Sudah? Sudah? Oke. Seru, senang, asik. Jadi untuk pembelajaran hari ini kalian merasa senang, seru, asik, ada hiburan. Ada PET-nya, jadi pembelajarannya terasa beda dari yang biasanya. Apa yang tidak kalian sukai dalam pembelajaran hari ini? Tidak ada Wisisnya terlalu lambat. Oh, mau coba pakai Kahoot? Ya, nanti kita coba ya, pakai aplikasi itu. Kemudian apa yang ingin kalian tetap pertahankan dari pembelajaran ini? Sangat menghibur. Pakai animasi. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya kita diharapkan untuk menggunakan aplikasi lagi atau animasi dalam pembelajarannya, biar pembelajarannya lebih menyenangkan dan lebih tidak membosankan di kelas. Dan untuk pembelajaran selanjutnya yang harus kalian pelajari di rumah itu tentang prinsip kerja energi alternatif. Jadi nanti kalian di materi selanjutnya, di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang prinsip kerja energi alternatif. Dan untuk pembelajaran hari ini itu Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, adakah yang ingin bertanya terlebih dahulu atau adakah yang ingin dibahas tentang materi yang sudah kita pelajari tadi? Ngerti? Baiklah, silahkan kalian rapikan dulu mejanya, kembali ke tempat duduknya masing-masing, dan LKPD-nya tolong dikumpul dulu.
berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Untuk pelajaran hari ini Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebanyak Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu.